Selamat apa saja hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel penikmat YouTube. Kali ini saya akan mengisahkan manusia yang memiliki umur lebih dari 1 abad lamanya. Sepanjang hidup yang dia jalani bersama sang abang, dari kecil kehidupan mereka diwarnai kekerasan hingga dewasa. Dan di saat dewasa mereka pun terlibat di perang dunia. Apakah keduanya memiliki kehidupan kekal abadi? Mari kita simak bersama. Tetapi sebelum ke alur cerita seperti biasa, saya menyarankan Anda untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Jika sudah, silakan beli provider sendiri apabila bosan isi kuota. Aduh, yaudah deh, kita bumperin ya. Film dimulai di sebuah kamar di mana seorang sedang duduk di depan api unggun, menemani bocah yang terbaring lemas di atas ranjang dengan badan berlumur keringat bernama James. Tak lama kemudian datang pria dewasa yang merupakan ayah dari anak yang terbaring lemas tersebut. Sambil memeriksa kondisi sang anak, ayahnya menanyai keadaan sang anak kepada pria yang menunggunya di kamar. Tak lama kemudian kegaduhan dari luar kamar pun terjadi, yang kemudian sang ayah dan pria tersebut pergi keluar untuk mencari tahu. Karena James penasaran, dia pun pergi keluar untuk melihatnya. Namun yang didapati, sang ayah telah terbaring dengan keadaan sekarat. James yang merasa sedih dengan kejadian itu pun lalu berteriak dan seketika tulang punggung tangannya mengeluarkan tulang yang tajam. Lalu dia menyerang pria yang telah membunuh ayahnya. Setelah pria itu terbunuh, sebelum meninggal dia menyebut James dengan kata son, yang menandakan pria yang dia bunuh adalah ayah kandungnya. Karena ketakutan, James pun pergi melarikan diri ke hutan. Sampai di tengah hutan disusul pria yang tadi berada di kamar bersamanya, Victor namanya, dan mengatakan bahwa mereka adalah saudara. Mereka yang telah tumbuh dewasa ikut peperangan. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan Perang Vietnam pun mereka ikuti. Namun saat mereka dewasa, Victor dan James memiliki sifat yang berbeda. James menjadi sosok yang agak sedikit kalem apabila dibandingkan dengan si abangnya Victor yang tampak temperamen. James melindungi sang abang yang temperamen, selalu mencegahnya agar tidak membunuh orang yang tak bersalah. Hingga tiba di Perang Vietnam, saat Victor akan memperkosa seorang wanita Vietnam, dia dihadang perwira lainnya yang memiliki pangkat lebih tinggi. Karena Victor tak terima dengan sikapnya, dia pun membunuhnya. James yang datang untuk mencegah hal tersebut pun dihiraukan, hingga mereka dikepung oleh tentara dan ditangkap untuk dihukum mati. Saat mereka diikat di sebuah tiang kayu untuk dihukum mati, tembakan yang disasarkan tak sedikit pun merenggut nyawa mereka berdua. William Stryker yang mengetahui kemampuan mereka datang menemui di penjara dan menawarkan kesepakatan untuk bergabung dengan tim X yang dibentuknya. Semua anggota tim bentukan Stryker memiliki kemampuan khusus. Mereka adalah mutan. Para mutan itu adalah Fred yang sangat kuat dan tak terkalahkan. Lalu ada John yang memiliki kemampuan teleportasi. Bradley bisa menguasai medan listrik. Agen Zero sebagai seorang penembak jitu yang sangat ahli. Dan Wade seorang ahli pedang. Misi perdana tim X, mereka pergi ke Nigeria menggunakan pesawat. Disinilah mereka mulai berkenalan satu sama lainnya. Tujuan mereka ke sana untuk mencari sebuah batu meteor di tempat gembong Marco Boy. Hingga tiba di suatu desa pedalaman Nigeria, mereka menanyakan keberadaan batu meteor tersebut.
Karena para warga desa tidak mau memberitahu, maka salah satu warga desa pun dibunuh, lalu warga lain yang akan melarikan diri dibantai. James yang merasa tidak nyaman dengan pekerjaannya, memutuskan untuk berhenti dan mengajak sang abang untuk ikut serta. Namun sang abang memilih untuk tetap bersama tim X. 5 tahun berlalu setelah kejadian di Nigeria. Kini James tinggal dan menetap di pegunungan Kanada bersama kekasihnya bernama Kayla dan bekerja sebagai tukang kayu. Bradley menjalani hidupnya di taman bermain sebagai mamang kang lampu. Tak lama kemudian, saat dia sedang beristirahat, Victor datang menemui dirinya. Dia yang kaget dengan kedatangan Victor mengatakan bahwa selama ini tak pernah menceritakan pekerjaan tim X di masa lalu kepada siapapun. Saat dia menanyai kabar Victor menjawab bahwa dia telah tiada. Dengan wajah tegang, Bradley mengatakan dia tidak takut pada Victor dan juga kematian. Lalu Bradley meninggoy dibunuh Victor. James yang telah lama tinggal di Kanada bersama kekasihnya, kini mengganti namanya menjadi Logan. Saat Logan sedang bekerja, datanglah Striker bersama Zero dan memberitahu bahwa 2 rekan tim lamanya terbunuh. Maksud kedatangan Striker meminta Logan untuk kembali bekerja bersamanya. Namun Logan menolak dengan jawaban, "I'm Canadian." Kemudian pergi meninggalkan mereka dan menjemput Kayla yang bekerja sebagai guru taman kanak-kanak. Hari berikutnya, Logan kembali bekerja diantar oleh sang kekasih. Saat sedang bekerja, Logan menemukan bangkai kepala serigala dan menyadari bahwa sang kekasih sedang dalam bahaya. Saat perjalanan pulang, Kayla dihadang Victor di tengah jalan. Tak mampu berbuat banyak, Kayla hanya terdiam di dalam mobil sambil melihat Victor berjalan ke arahnya. Logan yang menyusul dari belakang pun terlambat menyelamatkan Kayla. Hanya menemukan mobil yang telah kosong dan menemukan Kayla tewas tergeletak bersimbah darah dengan bekas luka cakar. Victor yang sedang berada di kafe seolah mengetahui bahwa Logan akan datang menemuinya sembari menanyakan pemilik kafe, "Apakah Anda memiliki asuransi?" Tak lama kemudian, di luar Logan berteriak memanggil Victor. Saat bertemu, dia menanyakan, Why, kenapa kekasihku yang kau bunuh?" Dengan santai, Victor menjawab, dia hanya mencari perhatian Logan karena selama ini dia tak pernah memberi kabar ke Victor sang abang. "Ya elah bang, kan bisa kirim email, kan WA juga ada bang, kenapa pakai bunuh-bunuhan sih bang, ada. Perkelahian antara abang dan adik pun dimulai. Sama seperti kalian yang sering berantem sama adik sendiri saat mak pulang dari pasar dan lu hanya kebagian bungkus jajan doang karena udah dihabisin adik lu. Dan pada akhirnya, Logan pun tersadar di rumah sakit yang mungkin ditolong oleh Striker. Logan yang sudah tersadar mengetahui adanya Striker dengan penuh emosi, darah mendidih naik ke atas, turun ke ubun-ubun, naik lagi ke ubun-ubun, menghampiri Striker dan menanyakan mengapa dia tidak memberitahu kalau Victor lah yang berada di balik pembunuhan selama ini. Dengan ketakutan, Striker pun menjawab bahwa dia juga baru tahu. Saat Logan berjalan untuk pergi mencari Victor, Striker menawarkan bantuan untuk mengalahkannya. Namun Logan menerima tawaran tersebut dengan syarat bahwa dia tidak akan bekerja untuk Striker lagi. Logan kemudian dibawa ke suatu tempat jauh di daerah pegunungan yang nampaknya itu lab penelitian militer di bawah komando Striker. Saat tiba di sana, terlihat Logan terbaring tanpa busana dengan tubuh yang nampaknya sedang dipersiapkan oleh para ilmuwan dengan diberi gambar penanda. Sesaat sebelum dimulai, Striker menceritakan kejadian di Nigeria, bahwa dia telah menemukan benda yang dia cari. Benda tersebut digunakan untuk membuat senyawa metal yang sangat kuat dan disebut adamantium.
Sebelum prosedur dilakukan, striker menawarkan kalung lamanya dan Logan meminta yang baru dengan nama Wolverine. Saat semuanya sudah siap, para jenderal militer pun datang untuk menyaksikan prosedur penyuntikan adamantium di tubuh Logan. Striker pun kemudian menjelaskan bahwa dia akan menciptakan Weapon 10 atau Weapon X dengan menyuntikkan cairan adamantium ke dalam tulang Logan. Prosedur penyuntikan adamantium yang dilakukan membuat Logan merasa kesakitan hingga suhu tubuhnya meningkat cepat. Detak jantungnya berdebar-debar sangat cepat hingga melebihi batas maksimum. Kejadian ini menyerupai Anda yang melihat mantan jalan bersama dia yang lainnya dan tekanan darah yang meningkat hingga 260/180 dan terus meningkat setara dengan Anda yang mengetahui bahwa mantan sudah ke pelaminan bersama dia yang lain dan bukan bersama Anda. Tak lama kemudian, tanda-tanda kehidupan pun tak ada dari Logan yang membuat semua orang di lab mengira bahwa dia telah tewas. Namun tak lama kemudian detak jantung Logan kembali berdetak. Striker yang merasa bangga atas keberhasilannya memerintahkan para ilmuwan untuk menghapus ingatan Logan dan akan menggunakan DNA Logan untuk Weapon 11. Logan yang mendengar ingatannya akan dihapus, dia lalu sadar dan bangkit dengan senjata metal tajam yang dulu hanyalah tulang belulang. Zero yang menembakinya seolah tak terasa sedikit pun bagi Logan. Dia pun kabur pergi meninggalkan lab dengan lompat ke air terjun. Striker kemudian memerintahkan Zero untuk memburu Logan dan memenggal kepalanya. Dalam pelarian, Logan bersembunyi di sebuah lumbung pertanian milik sepasang lansia. Yang tanpa dia sadari, lansia tersebut telah melihat Logan berlari menuju lumbung mereka. Di sana dia ditemukan tanpa busana oleh bapak lansia tersebut dan ditanyai hanya menjawab, "Dingin." Lalu bapak tersebut memberikan kain seadanya yang ada di sana dan mengajak Logan masuk ke rumah. Setiba di rumah, Logan diberi pakaian bekas anaknya. Saat sedang berada di kamar mandi, dia bercermin memandangi benda yang keluar dari tulang punggung tangannya. Bapak lansia yang datang ingin memberitahu untuk makan malam membuatnya kaget dan menghancurkan beberapa barang dan mereka pun kemudian makan malam dan mengobrol bersama layaknya keluarga. Lalu kata Pak Lansia kepada Logan, "Bermalamlah di lumbung, karena di sana tak ada barang yang bisa kau rusak." Pada malam harinya, dia pun merenungi kepergian sang kekasih. Hingga tiba di pagi hari saat Logan sedang duduk bengong di atas motor, Pak Lansia datang memberinya jaket yang viral pada masanya. Lalu Bu Lansia juga datang membawakan sarapan untuk Logan. Tak lama berdiri memuji jaket yang Logan kenakan, pasangan lansia itu pun tewas terkena bidikan sniper Zero. Heli pun datang menghancurkan lumbung tersebut. Beruntung Logan masih sempat meloloskan diri dengan mengendarai motor dan pergi menuju hutan. Zero bersama pasukan lainnya melakukan pengejaran untuk membunuh Logan. Nampaknya sia-sia. Berkat ketangkasan Logan, dia pun mampu menghabisi pasukan striker satu persatu dengan sangat mudah. Setelah itu, Logan pergi menuju Las Vegas untuk mencari informasi keberadaan Victor dan Striker. Di sana dia menemui rekan kerjanya dulu untuk mendapatkan informasi. Sedangkan Striker ternyata diam-diam mengevakuasi lab miliknya dan mempersiapkan rencana baru untuk memburu Logan. Dibantu Victor, Striker memburu mutan yang nantinya dijadikan senjata untuk mengalahkan Logan. Mutan buruan Striker kali ini masih berusia remaja yang memiliki kemampuan mengeluarkan sinar laser dari matanya. Saat dia diburu Victor di sekolah, datang Striker untuk membius anak tersebut. Lalu Victor menanyakan kesepakatan apabila dia berhasil memburu Logan. Logan yang menemui rekan lamanya bernama John diberitahu bahwa selama ini Striker memburu mutan dan dikumpulkan di suatu tempat tersembunyi dengan alibi untuk memerangi kejahatan. Saat John menanyakan rencana untuk mengalahkan Victor, Logan menunjukkan benda tajam yang keluar dari tulang punggung tangannya.
Logan yang masih kepo dengan keberadaan pulau yang dimaksud Zero menanyakan hal tersebut. Namun John menjawab, mungkin Fred tahu akan hal tersebut karena dahulu Fred dan Zero teman dekat. Sebelum pergi menemui Fred, John memperingatkan Logan untuk tidak menyinggung masalah berat badannya. Setelah bertemu Fred, Logan yang menanyakan keberadaan Victor nampaknya tak mendapat jawaban. Hingga pada akhirnya Logan agak memaksanya. Tapi entah siapa yang memiliki gangguan telinga, Logan yang memanggilnya Bob terdengar blob di telinga Fred. Yang mengakibatkan Logan terkena jurus perut menghentak bumi dari Fred hingga terpental jauh. John yang berada di sana menyarankan Logan untuk menyelesaikannya di atas ring tinju melawan Fred dengan badan yang entah bagaimana caranya bisa segede itu. Aduh. Pertandingan yang dimulai membuat Logan tak bisa berbuat banyak karena tubuh Fred nampaknya tak merasakan pukulan Logan, tapi sebaliknya. Sekali tabok, Logan kepental jir. Saat bertarung, Fred yang membenturkan kepalanya ke Logan membuatnya hampir terjatuh. Kesempatan itu pun digunakan Logan untuk mengalahkan Fred. Pas lihat Fred jatuh kayak gitu, coba deh sambil ngebayangin ada mantan lu di bawahnya. Fred kemudian memberitahu Logan tentang hal yang dikerjakan Striker bersama Victor. Memburu para mutan untuk dijadikan eksperimen dengan cara menggabungkan kekuatan mereka. Logan kemudian menyadari bahwa kematian sang kekasih untuk memancing dirinya agar mau disuntik cairan adamantium dengan embel-embel menjadi senjata untuk mengalahkan Victor. Sedangkan para mutan yang diburu Striker dikumpulkan di suatu tempat, yaitu pulau tersembunyi. Namun ada satu mutan yang berhasil kabur dari sana. Logan dan John kemudian pergi mencari sosok yang dimaksud Fred, seorang mutan yang gemar judi di New Orleans dengan julukan Gambit. Saat Logan sedang berusaha memujuk Gambit untuk memberitahu informasi tentang pulau tersembunyi, John yang sedang berada di luar berjaga tak sengaja melihat Victor. Keduanya pun kemudian baku tikam di pojokan gang hingga menewaskan John. Sedangkan Logan harus terpental karena kekuatan Gambit yang melakukan perlawanan. Gambit mengira kedatangan Logan untuk membawanya kembali ke pulau tersembunyi. Saat Logan terpental untuk kedua kalinya, dia melihat John sudah tak bernyawa bersama Victor. Baku hantam antar abang dan adik pun dimulai kembali. Victor yang tersudut tertolong Gambit yang datang secara tiba-tiba dengan kekuatannya, mengakibatkan Victor meloloskan diri dan pertarungan antara Gambit dan Logan pun kembali dimulai hingga Gambit setuju mengantarkan Logan ke pulau tersembunyi. Saat Logan menyelinap masuk ke dalam, keberadaannya telah diketahui Striker. Di sana, Striker nampak sedang mempersiapkan Weapon 11 bersama ilmuwan lainnya. Tak lama kemudian, kekasih Logan pun juga hadir di sana, membuat Logan kebingungan. Striker meminta Kayla untuk menceritakan kematiannya. Kayla bercerita kalau pada saat itu dirinya disuntik hydrolyzid yang membuat dirinya seolah meninggal untuk mengelabui Logan. Ternyata selama ini Kayla bekerja untuk Striker dan dia juga seorang mutan dengan kemampuan mempengaruhi orang hanya dengan bersentuhan. Dengan kecewa, Logan kemudian pergi meninggalkan tempat itu, sedangkan Kayla memohon Striker untuk melepaskan adiknya. Bersama dengan kedatangan Victor yang menagih janjinya kepada Striker, kemudian saat Kayla mau pergi, dia diserang Victor. Logan yang pergi belum jauh mendengar teriakan Kayla dan kembali masuk bertarung melawan Victor. Hingga saat Logan mau membunuhnya ditahan oleh Kayla. Ternyata Mbak Kayla ini baik juga ya. Kemudian Kayla menghampiri Logan, memohon untuk membebaskan adiknya dan mutan lainnya. Saat berlari menuju pintu, Logan bersama lainnya dihadang oleh Weapon 11 yang telah diaktifkan Striker, yang mengharuskan Logan bertarung melawannya, sedangkan Kayla dan bocah mutan lainnya pergi mencari jalan lain. Logan mengira Weapon 11 adalah rekan tim lamanya yang bernama Wade. Sebelum pertarungan dimulai, Logan mencoba untuk berkomunikasi, namun tak dijawab.
Striker dengan alat kendali mengendalikan Weapon 11 untuk melawan Logan. Dan pertarungan sengit di antara keduanya pun terjadi. Hingga Logan menggiringnya untuk bertarung di atas menara. Karena eksperimen Striker menciptakan Weapon 11 dengan cara menggabungkan kekuatan mutan, Weapon 11 memiliki seluruh kemampuan mutan yang disandra. Bahkan, kekuatan John pun dimilikinya. Di tengah pertempuran, Victor tiba-tiba datang membantu Logan untuk mengalahkan Weapon 11. Pada akhirnya, Weapon 11 pun dipenggal dengan tulang baja andalan Logan. Di akhir cerita, Gambit yang telat datang karena jalanan padat merayap datang seekor nyamuk hap lalu ditangkap dan dimamam menyelamatkan Logan dari reruntuhan bangunan. Kayla yang sedang sekarat dihampiri Logan dan digendong untuk pergi meninggalkan pulau. Sedangkan Gambit pergi menyusul bocah mutan yang telah diselamatkan Xavier. Namun datang Striker dengan menggunakan peluru adamantium menembaki Logan di beberapa bagian punggung hingga kepala yang membuat dirinya terkapar. Saat Logan tersadar dari luka tembakan yang auto sembuh, dia kehilangan ingatan. Gambit yang datang menghampirinya pun tak dikenali Logan. Ketika mereka mau pergi meninggalkan pulau, Logan melihat Kayla. Namun saat ditanyai Gambit, Logan menjawab bahwa dia tak mengenali Kayla. Dan cerita X-Men Origin pun harus berakhir sampai di sini. Terima kasih sudah menonton dan membagi kuota internetnya di sini. Aduh. Sampai jumpa lagi di lain video.